Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Dicaya dari kelas 11 IPX 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perjuangan rakyat Riau pada masa kemerdekaan rakyat Indonesia. Menghadang pembonceng. Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tentulah tidak diterima oleh bangsa-bangsa yang menjajah negara ini. Salah satunya pihak Belanda. Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu yang disebut-sebut memenangi Perang Dunia Kedua. Padahal, kedatangan sekutu sebelumnya untuk melucut keberadaan Jepang di berbagai kawasan di dunia termasuk di Indonesia. Taufik Ikram menyebutkan, pembonceng itu menyebabkan terjadinya peristiwa bendera di Mountbatten, Hotel Pekanbaru. 18 November 1945, di bawah komando Kolonel Hasan Basri, sekitar 1.000 orang pemuda bersenjatakan tombak dan bambu runcing mengepung hotel tersebut. Tindakan pemuda mengejutkan hati tentara sekutu. Puncaknya, mereka terpaksa membiarkan pemuda tersebut menurunkan bendera Belanda di atas hotel. Kemudian merobek warna biru. Tak pelak lagi bendera tersebut menjadi merah putih, bendera Indonesia. Di Bengkalis, kelompok tersebut membentuk pasukan Angkun pada pertengahan September 1945. Di pasukan Angkun menemui Bupati Bengkalis Datuk Ahmad agar menyerahkan pemerintahan ke tangan mereka. Di bawah pimpinan M. Nurdin Yusuf yang dibantu oleh M. Syarif Harun, Ahmad Maulana, Kosem, dan Rashimin, pemuda Bengkalis menyerbu markas Angkun sekaligus melumpuhkan mereka pada tanggal 17 Oktober 1945. Begitu juga di Bagan Sri Api-Api. Berbeda dengan pembonceng yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia, tindakan serupa juga dilakukan oleh Belanda. Tetapi, Belanda lebih terkonsep dan menyeluruh. Didukung penuh oleh sekutu, pertempuran dengan Belanda tidak dapat terelakkan. Kawasan-kawasan pesisir seperti perairan Indragiri Hilir dan Bengkalis menjadi sasaran penyerangan Belanda sejak akhir 1945. Di antara pertempuran yang terkenal adalah penyerangan Tanjung Kilang, Pulau Durai pada tanggal 20 Juli 1946. Dari pulau ini, mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Tokoh pejuang yang muncul dalam peristiwa ini antara lain Kapten Mukhtar dan M. Boya. Menurut Mukhtar Lufi, di berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau, apalagi setelah 27 Juli 1947, Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Indragiri. Alhasil, Riau tidak dapat dikuasai oleh Belanda pada agresi Belanda I tersebut, sebab kemerdekaan yang diperjuangkan dan diterima masyarakat Riau diiringi dengan penyusunan berbagai kekuatan rakyat sejak awal. Pada bulan November 1945, Riau sudah memiliki Badan Keamanan Rakyat atau yang dikenal BKR yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri. Badan ini terdiri atas 3 batalion, yakni Pekanbaru dipimpin oleh D.I. Panjaitan, Arifin Ahmad dari Batalion Bengkalis, dan Toha Hanafi dari Batalion Indragiri.
BPR sebagaimana terjadi secara nasional tidak bertahan lama, sebab kemudian diganti dengan TKR. Untuk Riau, TKR dinamakan Resimen 4, dipimpin oleh Letkol Hasan Basri yang terdiri dari 5 batalion. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Indonesia atau yang dikenal TKI berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. C. Agresi Belanda II. Dalam berbagai buku sejarah disebutkan bahwa agresi Belanda II ditandai dengan kejatuhan Yogyakarta sebagai pusat Republik Indonesia ke tangan Belanda. Berdasarkan catatan Mukhtar Lutfi, rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan agresi Belanda II patut diawali dengan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawinegara yang sekaligus menjadi pimpinannya. Kebetulan sedang berada di Bukit Tinggi saat Yogyakarta dikuasai musuh. Diumumkan di Bengkinang, pengelola PDRI kemudian pindah ke Suliki melalui perjalanan dari Bengkinang, Teratak Bulu, Teluk Kuantan, dan Lubuk Jambi. Pada 29 Desember 1948, Bengkalis dan Selat Panjang diserang Angkatan Laut Belanda. Gempuran berjam-jam dari Belanda dengan kekuatan 2 kapal perang, frigat, 3 kapal perang dan pendarat dan 1 kapal barang dibantu pesawat udara, menyebabkan pasukan Indonesia di Bengkalis terpaksa menghindar. Pada 30 Desember 1948, Belanda menyerang tembilahan langit kota ini dibelah oleh sebuah pesawat udara musuh, malah menjatuhkan 2 bom setelah memutar kota berkali-kali. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 4 Januari 1949, tembilahan diserang dari sungai. Seiringan dengan munculnya 4 kapal perang musuh, beriringan dengan kemunculan 2 pesawat tempur yang melakukan penembakan ke seluruh penjuru, juga mulai diserang dan Bengkinang pada 1 Januari 1949 yang tidak saja perang senjata tapi juga perang urat syaraf dengan menebarkan kejatuhan Yogyakarta. Penyerbuan besar-besaran Belanda terhadap Riau terjadi rengat dengan kekuatan lebih dari 1 kompi dibantu 2-74 pesawat udara. Selama 3 hari, langit rengat, air molek dan Teluk Kuantan seolah-olah dikoyak oleh pesawat musuh. Puncaknya tanggal 5 Januari 1949 pada pukul 07, 2 pesawat Mustaq Belanda muncul dari tenggara kota. D. Semangat Sultan. Sultan Syarif Qasim II pada bulan September 1946 bahkan meninggalkan Siak untuk menyerahkan Siak ke pangkuan NKRI melalui tangan Presiden Soekarno di Yogyakarta. Tidak saja wilayah dengan kekayaan alamnya, Syarif Qasim juga menyerahkan harta pribadi senilai 13 juta golden atas pengabdiannya pula. Pemerintah Indonesia telah mengangkat Sultan Syarif Qasim II sebagai pahlawan nasional. Orang-orang di Riau telah membuktikan pengorbanannya dalam segala bidang sejak berabad-abad lalu, seperti mengusir penjajah mulai dari masa kolonial yang awal yakni abad ke-16 sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.